Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yufa Radila dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kali ini saya akan mempraktikkan dan sekaligus mempresentasikan cara membuat website WordPress di localhost SAM dan hingga kita menghostingkan website localhost tersebut. Sebelumnya, kita perlu tahu bahwa WordPress adalah perangkat lunak yang paling umum digunakan untuk membuat blog ataupun website dikarenakan penggunanya mudah dan gratis. WordPress ada dua macam, ada wordpress.com dan ada wordpress.org. Namun kali ini saya akan menggunakan wordpress.org dalam membuat website localhost. Yang pertama, kita harus membuka Google Chrome atau mesin pencarian yang lainnya. Kita dapat mengetikkan SAM, lalu kita klik SAM installer and download for Apache Friends. Setelah mengkliknya, kita akan diarahkan pada laman tempat mendownload. Di sini ada SAM untuk Windows, untuk Linux, dan untuk iOS. Namun, saya akan menggunakan SAM untuk Windows. Kita klik untuk mendownloadnya, dan secara otomatis akan terdownload SAM telah berhasil kita download. Lalu kemudian kita buka, kita open. Ada warning, namun kita abaikan atau kita klik OK. Kemudian kita melakukan penginstalan. Di sini kita bisa men-next-nya saja ya. Lalu kita next. Di sini kita disuruh untuk memilih di mana folder SAM nanti berada. Saya akan menyimpannya di folder di local disk A. Select folder. Kemudian kita next. Lalu kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kita next. Selanjutnya kita next kembali. Dan kita next. Dan penginstalan dilakukan. Setelah selesai, kemudian kita finish. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan secara langsung ke SAM Control Panel. Sementara itu, kita dapat untuk mendownload WordPress org dengan cara mengetikkan, lalu kita klik yang WordPress. Kemudian kita akan diarahkan ke beranda pada situs WordPress org. Kemudian kita klik gunakan WordPress. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita unduh WordPress 5.6. WordPress ini merupakan WordPress versi terbaru. WordPress telah berhasil kita download. Kemudian kita menuju ke folder di mana tempat program WordPress hasil download tersebut. Kemudian kita ekstrak program WordPress. Di sini kita diarahkan untuk menyimpan di mana hasil dari ekstrak nantinya. Saya akan menyimpannya di download saja. Lalu kita klik OK. Ini merupakan hasil ekstrak dari program WordPress. Dan isi dari ekstrak tersebut berbahasa PHP. Kemudian kita kembali kepada SAM Control Panel kita. Nah, di sini kita akan menjalankan SAM Control Panel dengan cara mengklik Start pada Apache dan MySQL. Kita klik. Berubahnya warna menjadi hijau dan ada angka port menandakan bahwa localhost kita telah berjalan. Selain itu, kita juga dapat memeriksanya pada pencarian, yaitu localhost/dashboard. Jika ada tampilan seperti ini, menandakan bahwa localhost kita telah berjalan. Selanjutnya,
kita klik PHP My Admin. Kita dapat mencarinya di sini atau menemukannya di pojok kanan. Kita klik. Dari sini berfungsi untuk menyimpan database kita nantinya. Kemudian kita kembali pada hasil ekstrak WordPress kita tadi. Kita copy. Lalu kita pindahkan di mana tempat Sam berada. Lalu kita mengkopasnya di htdocs. File ini kita dapat ubah namanya. Saya akan menggantinya menjadi webme. Lalu kemudian kita kembali ke Google Chrome kita. Kita menambahkan tab baru dan mengetik localhost / nama dari folder yang telah tadi kita ganti namanya, webme. Ya, lalu kita diarahkan ke sini. Di sini WordPress memerlukan beberapa informasi mengenai basis data, diantaranya nama basis data, nama pengguna, sandi, host basis data, dan prefix table. Kemudian kita klik I/O. Lalu kita akan menginput data. Namun sebelum itu kita harus kembali ke PHP My Admin kita. Di sini kita akan membuat database baru. Database kita webme yang kita buat sudah berhasil. Lalu kemudian kita kembali ke tab konfigurasi untuk menginput data. Nama basis data webme, lalu nama pengguna kita isikan dengan root, sandi kita kosongkan, host basis data localhost, dan prefix table saya tidak akan menggantinya, tetap wp yaitu WordPress. Kemudian kita klik kirim. Kita telah berhasil melewati bagian instalasi ini. Selanjutnya kita klik jalankan pemasangan. Di sini teman-teman akan menginput data berupa judul situs, nama pengguna, sandi, email. Judul situs yang saya akan ketik yaitu nama pengguna. Lalu kita membuat sandi yang kuat. Untuk menghindari pada saat kita lupa, kita dapat mengcopy nama pengguna dan sandi pada notepad. Lalu kita isikan email. Saya akan mengisikannya nama email saya. Lalu di sini ada ketampakan di mesin pencari. Jika kita mengklik ini, maka website kita tidak akan ditemukan di mesin pencari atau dapat menghalangi mesin pencari untuk mengindeksi situs ini. Sehingga kita tidak usah memprivat situs ya. Lalu kita install WordPress. Oke, WordPress kita sudah terpasang. Lalu kemudian kita log masuk. Di sini kita mengisikan nama pengguna yang telah kita buat tadi dan sandi. Kemudian kita log masuk. Kita telah berhasil masuk ke dashboard dari WordPress yang telah kita buat di localhost. Pada menu sidebar di dashboard berisikan ada post, media, laman, komentar, tampilan, plugin pengguna, peralatan, pengaturan, persempit menu. Dan jika kita ingin melihat situs kita, ini tampilan situs awal pada WordPress localhost kita yang belum kita ubah. Untuk mengubahnya kita dapat kembali ke dashboard. Di sini saya akan melakukan pengaturan di pengaturan umum. Namun di pengaturan bukan hanya ada pengaturan umum, tetapi juga ada pengaturan penulis, membaca, diskusi, media, permalink, privasi. Kita klik pengaturan umum. Di sini saya akan mengganti nama judul situs saya menjadi
Lalu slogan kita juga dapat mengubahnya. Terus ini ada alamat WordPress URL dan alamat situs. Di sini jika teman-teman ada memiliki hosting, teman-teman bisa mengubah alamat ini menjadi alamat hosting teman-teman. Lalu sini ada alamat email saya. Sini ada peran pengguna baru standar dan juga ada keanggotaan. Bahasa situs saya akan tetap memilih bahasa Indonesia. Lalu sini ada zona waktu. Kita bisa memilih zona waktu berdasarkan di mana lokasi kita berada. Saya akan memilih zona waktu daerah Asia, yaitu Makassar. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Lalu ini merupakan format tanggal. Teman-teman bisa mau yang mana formatnya. Yang bagian atas ini merupakan format tanggal umum. Lalu ada format waktu dan minggu dimulai pada hari Senin. Karena kita telah mengubah judul situs dan slogan, maka kita simpan perubahan. Pengaturan telah disimpan. Kemudian kita akan melihat pengaturan menulis. Di sini ada kategori post standar, ada yang tak berkategori, dan format post bawaan. Ada banyak, ada standar, sampingan, chat galeri, kutipan, status, video, suara, dan sebagainya. Lalu ada sini mempostkan via email, untuk mempostkan ke WordPress via email. Lalu ada kategori surat standar, dan juga ada perbarui layanan. Lalu selanjutnya kita beralih ke pengaturan membaca. Di sini tampilan pada pengaturan membaca, ada tampilan beranda. Post-post terbaru maksudnya pada saat tampilan di website kita itu menampilkan post-post terbaru. Namun jika kita memilih laman statis, kita pada website tersebut nanti akan menampilkan laman khusus. Di sini juga kita dapat memilih seberapa banyak laman blog yang akan kita tampilkan. Bisa 10 atau kurang dari 10 atau lebih. Dan juga ada umpan sindikasi. Lalu ada untuk setiap post dalam feed. Di sini misalnya teman-teman menuliskan teks yang panjang, nanti akan ditampilkan itu bisa teks penuh atau ringkasan sesuai pilihan teman-teman. Kemudian ada ketampakan di mesin pencari. Di sini jika kita ingin untuk menghalangi mesin pencari, kita dapat mengkliknya sehingga situs kita tersebut privasi. Namun jika ingin tampak di mesin pencari, kita tidak perlu untuk mengkliknya. Lalu kemudian kita beralih ke pengaturan diskusi. Pengaturan diskusi terdapat pengaturan artikel dasar, pengaturan komentar lainnya, kirim email sebelum sebuah komentar muncul, moderasi komentar, avatar. Di sini avatar kita dapat memilihkan pada user-user yang mendaftar jika ingin bergabung dengan website kita. Kemudian kita melihat pengaturan pada media. Pada pengaturan media di sini saat kita telah menampilkan gambar atau media lainnya, kita dapat mengatur ukurannya seperti lebar, tinggi, ukuran sedang, miniatur, ukuran besar. Lalu ada pengaturan permalink. Di sini merupakan link-link yang akan ada. Ini untuk post, ini tanggal dan nama, bulan dan nama, numerik, nama tulisan, struktur tersesuai. Saya memilih link berdasarkan tanggal dan nama karena menurut saya hal itu mudah untuk dicari pada mesin pencari. Lalu kita simpan perubahan. Lalu ada pengaturan privasi juga, teman kebijakan privasi. Lalu kita ke pengguna.
Di sini kita dapat menambahkan pengguna. Saya akan menyunting administrator. Di sini kita dapat memilih skema warna admin. Misalnya kita memilih terang, akan hasilnya seperti ini, atau fajar. Namun saya tidak akan mengubahnya. Lalu ada pintasan keyboard, ada bahasa bawaan situs. Saya akan memilih bahasa Indonesia. Baru ada nama pengguna, nama depan, nama panggilan saya akan mengubahnya menjadi admin. Dan juga tampilan nama secara publik saya ganti menjadi admin. Dan ini email saya. Jika saya ingin mengubahnya, nanti dari pihak WordPress dapat mengirim sebuah email pada alamat baru untuk konfirmasi. Lalu kemudian ada situs web pada localhost kita. Kemudian ada tentang diri kita, ada info biografi. Saya akan mengetikkan saya adalah seorang mahasiswa kesehatan. Lalu juga ada foto profil, lalu ada manajemen akun. Kita dapat mengubah sandi, lalu kita perbarui profil. Kemudian kita beralih ke peralatan. Ya, peralatan di sini kita harus mengkonversi kategori menjadi tab, karena saya belum ada menulis postingan, jadi belum ada muncul. Lalu ada import. Di sini jika teman-teman sudah mempunyai blogspot, kita dapat mengimpor baik itu tulisan, komentar pada blogspot kita. Ada juga live journal, movable, pengkonversi RSS dan sebagainya. Lalu ada ekspor. Seperti ini tampilan ekspor kita. Kita dapat untuk menciptakan sebuah berkas XML untuk kita simpan di komputer. Lalu ada kesehatan situs. Lalu juga ada ekspor data pribadi. Dan kita juga dapat menghapus data pribadi. Kemudian kita beralih ke sidebar post. Kita arahkan kursor ke sidebar post, lalu kita klik semua post. Post yang kita tampilkan baru ada satu, dan itu berasal dari wordpress.org. Untuk menambahkan post baru, kita dapat mengklik tambah baru. Seperti ini tampilan untuk menambahkan post. Di sini saya akan membuat sebuah postingan, yang mana sebelumnya saya telah mengetik postingan tersebut di dokumen saya, yaitu dokumen Word tentang manfaat mencuci tangan. Tinggal kita copy, lalu kita menulis konten. Di sini kita dapat melihat blog-blog seperti ada blog paragraf, tajuk, senarai, klasik, terus ada juga blog kutip, praformat, kutipan besar, tabel, dan sebagainya. Pada menambahkan blog juga ini kita juga dapat menambahkan media gambar, galeri, audio, dan sebagainya. Di sini kita akan langsung mengcopy konten dari judul. Jika teman-teman ingin mengubah dia harus font tersebut tebal, tipis, teman-teman bisa mengubah dengan bar yang ada pada tampilan di sini. Lalu selanjutnya kita dapat menambahkan media. Saya akan menambahkan media berupa video. Kemudian kita dapat mengunggahnya. Kita klik
baru open. Di sini teman-teman bisa memindahkannya ke atas, lalu sini ada pengaturan-pengaturan tambahan pada blog dan pada post. Di sini akan saya menambahkan kategori kesehatan, dan saya memilih kategori induk, berarti ia tidak memiliki induk kategori. Tambahkan kategori baru. Kemudian kita akan menambahkan tag baru. Saya akan menambahkan tag cuci tangan. Kita enter. Lalu kita bisa menambahkan tag baru lainnya, seperti misalnya kebiasaan kebiasaan. Lalu kita enter. Lalu kita tambahkan sabun, dan sebagainya. Lalu di sini kita bisa menambahkan gambar andalan. Kita klik gambar, pilih berkas. Saya akan menggunakan yang ini. Lalu tetapkan gambar unggulan. Kemudian kita dapat melakukan pratinjau pada postingan yang telah kita buat, namun kita belum terbitkan. Begini tampilannya. Gambar andalan yang tadi kita unggah akan berada di bawah manfaat mencuci tangan. Lalu selanjutnya kita kembali, kemudian kita terbitkan. Postingan telah kita terbitkan. Lalu kita kembali ke dashboard. Kita refresh. Ya, ini postingan yang telah saya buat dan saya telah terbitkan. Kita dapat mengeditnya pada sunting dan edit cepat. Saya akan mencoba untuk menyunting di edit cepat. Pada edit cepat kita dapat mengubah judul, slug, tanggal terbitnya, dan jika kita ingin memprivasi dari postingan kita juga bisa. Saya akan tambahkan tag di sini. Steril. Kebersihan. Praktikum. Saya mengubah kategorinya menjadi mikrobiologi farmasi dan wawasan ilmu pengetahuan. Saya juga akan mencoba untuk mengubah tanggal penyuntingannya. Saya ubah menjadi 10 Oktober. Lalu kita perbarui. Lalu metabolisme obat kita sunting. Di sini saya akan menambahkan gambar. Dan kita naikkan ke atas. Jadi kita juga bisa menambahkan tag obat metabolisme farmakokinetik. Di
Di sini saya sudah menambahkan tag dan kategori. Lalu kita kembali, kita refresh kembali. Kita edit cepat. Di sini saya akan mengubah kategorinya menjadi farmasi dan kesehatan. Kenal, terus obat, kesehatan, farmasi, dan kita perbarui. Oke, ini adalah postingan-postingan yang saya telah terbitkan. Lalu kemudian saya akan beralih ke kategori pada sidebar. Berikut ini merupakan kategori-kategori yang saya telah buat pada saat mengetikkan postingan. Lalu saya akan menambahkan kategori baru, yaitu informasi umum. Slagnya saya kosongkan. Lalu deskripsi, ini adalah artikel yang berisikan informasi umum. Lalu kita tambahkan kategori baru. Selanjutnya saya akan melakukan penyuntingan pada kategori-kategori ini dengan mengklik sunting. Farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tentang sediaan obat. Kita perbarui. Lalu kita pergi ke kategori. Ini adalah kategori yang saya telah sunting. Sini kita dapat melihat jumlah yang maksudnya adalah farmasi ini digunakan pada postingan sebagai kategori itu sebanyak 3. Di mikrobiologi ada 3, kesehatan ada 2, mencuci tangan ada 3, tak berkategori 1, kawasan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya kita pergi ke tag. Sini kita dapat menambahkan tag baru. Misalnya saya akan menambahkan hidup sehat. Kita dapat menambahkan deskripsi. Kesehatan dapat diperoleh dengan menjalani rutinitas hidup sehat. Kita tambah tag baru, cuci tangan, kebiasaan yang patut kita jalani sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Kita perbarui, kembali pergi ke tab. Ini adalah tag-tag yang telah saya sunting. Kemudian saya akan beralih ke laman. Ini adalah tampilan laman.
laman contoh dan kebijakan privasi ini ada dari WordPress.org. Untuk menambahkan laman baru, kita klik tambah baru atau kita klik baru di sini, baru klik laman. Namun saya akan menambahkannya di tambah baru yang sini. Dan sebelumnya juga saya udah membuat konten tentang web semut hitam ini. Lalu kemudian kita terbitkan. Laman telah terbit. Lalu kita kembali ke dashboard. Ini adalah laman yang telah saya buat, yaitu artikel tentang saya dan tentang web semut hitam. Setelah kita membuat laman, lalu selanjutnya kita beralih ke tampilan tema. Untuk menambah tema baru, kita dapat mengklik tema baru. Namun sebelumnya di sini sudah ada 4 macam tema yang sudah diinstalkan oleh WordPress.org. Kita klik tambah baru. Ini merupakan tema-tema andalan dari WordPress. Kemudian ada tema populer. Ini selanjutnya kita ke tema terbaru. Berikut ini merupakan tema-tema terbaru. Lalu ada penyaring fitur. Penyaring fitur ini berguna untuk kita memilih fitur-fitur yang ingin ada di tema. Misalnya saya pada tata letak, saya klik untuk 3 kolom. Lalu ada gambar andalan, gambar tajuk andalan, dan edukasi. Lalu kita melakukan terapkan penyaring. Berdasarkan penyaring tersebut, ini adalah hasil tema yang telah ada. Lalu ada pencarian tema. Di sini kita dapat mencari tema. Misalnya saya mencari tema flower. Saya akan kembali ke tema populer. Saya akan mencari tema clean box. Saya akan menggunakan tema yang ini. Kita install. Tema berhasil diinstal dan sekarang kita bisa aktifkan. Lalu kita bisa menyesuaikan dari tema clean box. Begini tampilan dari tema clean box. Lalu di sini ada fitur-fitur dari clean box, tema clean box. Yang pertama saya akan menuju ke identitas situs. Di sini kita dapat memilih logo. Kita unggah berkas. Kita ke picture, media web, lalu kita mencari logo. Kita open, lalu kemudian kita pilih, lewati pemangkasan, dan tampilannya menjadi seperti ini setelah ada penambahan logo. Lalu jika kita cek move site title and tagline before logo, seperti ini ya. Lalu ada icon situs, kita bisa milih icon situs, kita unggah icon, kita open, kita pilih, dan lewati pemangkasan. Setelah adanya penambahan icon situs, gambar yang tadinya sini ada sam berubah menjadi icon situs gambar yang telah dipilih. Lalu kemudian kita terbitkan.
Selanjutnya kita beralih ke fitur lainnya. Kita ke fitur yang di bawah identitas situs. Kita pilih gambar logo atau icon. Lalu setelah di-upload gambar terdapat icon tambahan di sini. Lalu kita terbitkan. Kemudian kita ke fitur lainnya yaitu warna. Di sini ada kustomisasi warna. Kita pilih warna oranye, lalu kita terbitkan. Kemudian kita kembali ke fitur lainnya. Ada gambar tajuk. Kemudian kita dapat mengganti gambar, tambahkan gambar baru. Kita unggah berkas, pilih berkas, lalu kita klik download. Yang ini saya pilih. Kita pilih dan potong. Kita sesuaikan. Lewati pemotongan. Seperti ini. Lalu kita pilih full size. Dan hasilnya begini. Lalu ini kita welcome to my book, welcome to semut hitam. Hitam. Kemudian kita terbitkan. Lalu kita ke fitur selanjutnya yaitu gambar latar belakang. Namun saya tidak akan memilih gambar latar belakang. Lalu ada fitur menu. Tampilannya seperti ini. Ada pengaturan beranda. Tampilannya poster baru ada social links. Kemudian saya akan mengubah warnanya agar menjadi lebih kuning cerah. Atau kita pilih saja warna putih. Kita pilih warna hitam, lalu kita terbitkan. Dan warna teks kita pilih warna putih. Selanjutnya kita terbitkan. Lalu kita beralih ke dashboard. Kemudian kita beralih ke widget. Di widget sudah ada widget-widget yaitu antaranya arsip, audio, cari, gambar, galeri, kalender dan sebagainya. Dan di sini ada primary sidebar, folder area 1, area 2 dan area 3. Untuk folder area 1, 2 dan 3 itu berada di bawah. Saya akan menambahkan folder area 1 itu berupa kalender. Dengan cara mendragnya kalender postingan. Kita simpan. Lalu meta pada primary sidebar kita hapus. Arsip juga saya hapus. Lalu ada pencarian,
kita beri nama pencarian atau cari di sini. Kita simpan, selesai. Kalau ada post terbaru, kita tulis adalah postingan terbaru semut hitam. Lalu jumlah post untuk ditampilkan 5 dan perlihatkan tanggal post. Kita simpan, selesai. Dan kategori saya hapus. Kemudian saya akan menambahkan footer area itu berupa footer area 2, saya tambahkan tag, tambahkan widget. Lalu meta pada footer area 3, tambahkan widget. Kita klik selesai. Kemudian kita tambahkan teks pada primary sidebar, tambahkan. Saya akan menulis halo, selamat datang, tinggalkan jejak untuk saya. Lalu kita simpan dan selesai. Kita bisa melihat postingan kita refresh, dan widgetnya sini ya, lalu sini. Kita kembali lagi ke dashboard. Kita beralih ke menu. Di tampilan menu kita bisa mengkustomisasi menu-menu apa saja yang akan muncul di website kita. Misalnya saya akan mengklik ini. Kita membuat nama menu, yaitu menu utama. Kita buat menu. Ini akan saya kasih tentang saya dan artikel. Post. Kita akan menambahkan post pada bagian artikel. Kita klik pilih semuanya, baru tambahkan ke menu. Kita bisa mengaturnya. Yang halal dunia saya hapus atau kita singkirkan. Setelah kita mengaturnya, lalu kita klik ini, baru simpan menu. Lalu kita membuat menu kedua, dibuat menu baru. Menu kedua. Kita buat menu. Di sini saya akan menambahkan taut. Misalnya lalu saya akan menambahkan facebook.com, tambahkan ke menu. Lalu saya juga akan menambahkan menu terjemahan. Kita tambahkan ke menu, kemudian kita simpan menu. Nah, kita menuju ke lokasi primary menu. Kita menggunakan menu utama, dan secondary menu kita menggunakan menu kedua. Simpan perubahan. Kita akan melakukan penyunting tema.
Di sini adalah berkas-berkas tema. Disarankan untuk ingin mengedit kode URL tema, sebaiknya untuk kita kopas dulu ke Notepad. Saya akan mengubah ukuran dari font size menjadi 14 dan line height-nya jadi 2. Kemudian satunya kita ubah menjadi. Kemudian kita beralih pada sidebar plugin. Untuk menambah plugin, kita klik tambah baru. Ini adalah plugin andalan. Lalu kita ada juga plugin populer. Ada juga plugin yang disarankan. Di sini saya akan menginstal plugin Contact Form 7. Plugin Contact Form 7 telah berhasil diinstal. Kemudian saya akan mencari plugin All-in-One. Yang mana plugin ini akan membantu saya dalam menghosting file yang ada pada WordPress localhost yang ada pada SAM. Kita install. Kemudian kita aktifkan. Lalu Contact Form 7 juga kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, ada penambahan sidebar, yaitu All-in-One WP Migration. Lalu selanjutnya kita menghosting website localhost yang ada pada SAM menggunakan
Di sini merupakan plugin-plugin andalan. Ada plugin populer, ada juga plugin yang disarankan, dan kita juga bisa mencari plugin di tempat pencarian. Di sini saya akan menginstal plugin Contact Form 7. Plugin Contact Form 7 telah berhasil diinstal. Kemudian saya akan mencari plugin All-in-One. Yang mana plugin ini akan membantu saya dalam menghosting file yang ada pada WordPress localhost yang ada pada SAM. Kita install. Kemudian kita aktifkan. Lalu Contact Form 7 juga kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, ada penambahan sidebar, yaitu All-in-One WP Migration. Selanjutnya kita akan menghosting website localhost ini. Pertama-tama kita buka tab baru, lalu kita ketik login, lalu kita klik masukkan email dan password untuk mendaftar. Kita daftar. Kita disuruh untuk verifikasi alamat email yang kita daftarkan tadi. Kita next. Kita next ke email. Oke, ini adalah verifikasi yang dimaksud pada laman ini. Agar kita bisa masuk, kita buka, lalu kita verifikasi email, dan email kita sudah dikonfirmasi dan berhasil diverifikasi. Kemudian selanjutnya kita mulai atau get start. Kita pilih lainnya. Masukkan nama website dan password. Kita kirim. Selanjutnya kita install WordPress. Lalu kita diarahkan untuk mengisi username admin, password admin, dan memilih bahasa Indonesia. Lalu kita install. WordPress sedang dalam masa penginstalan. WordPress kita udah siap. Lalu kita pergi ke halaman konfigurasi. Kita masuk. Kita log masuk. Kemudian kita kembali pada localhost. Lalu kita arahkan kursor ke All-in-One WP Migration. Kita klik export. Lalu kita masuk ke export berkas. Lalu kita unduh. Kembali ke 00 web host. Selanjutnya kita import dari berkas file localhost. Kita open. Lanjutkan. Situs kita telah berhasil diimport. Setelah kita mengimportnya, kemudian kita coba lihat pada kunjungan situs. WordPress kita telah berhasil online. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.